Drop it. Hai teman-teman, kembali lagi dengan aku Della Puspita kelas 11 PKM. Di sini aku akan membahas tentang SKNBI. Kira-kira apa itu SKNBI? Tonton terus yuk videonya, kita belajar bareng. Nah, kalian harus tahu singkatan dari SKNBI yaitu Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Oke, udah tahu kan? Pengertian clearing sendiri adalah suatu tata cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat dagang dan surat-surat berharga dari suatu bank terhadap bank lainnya dengan maksud agar penyelesaiannya dapat terselenggara dengan aman. Ada juga jenis transaksi clearing meliputi transfer debit, yaitu menggunakan cek, biliet giro, atau warkat debit lainnya. Dan yang kedua, transfer kredit, mengisi formulir isian yang disediakan oleh bank, yang kemudian akan dikirim oleh bank melalui data keuangan elektronik yang disediakan dalam SKNBI. Next, ada jenis-jenis clearing. Kira-kira ada berapa ya? Jawabannya ada 3. Yang pertama, clearing umum, kedua, clearing lokal, dan yang ketiga, clearing antar cabang. Dari masing-masing pengertian tersebut, clearing umum adalah sarana perhitungan warkat-warkat antar bank yang pelaksanaannya diatur oleh Bank Indonesia. Dan yang kedua, clearing lokal adalah sarana perhitungan warkat-warkat antar bank yang berada dalam suatu wilayah clearing, wilayah yang ditentukan. Dan yang ketiga, clearing antar cabang adalah sarana perhitungan warkat antar kantor cabang suatu bank peserta yang biasanya berada dalam satu wilayah kota. Next, ada batasan nominal. Yang pertama, nilai nominal warkat debit tidak dibatasi kecuali untuk warkat debit yang berupa nota debit, yaitu setinggi-tingginya sejumlah 10 juta rupiah per nota debit. Khusus untuk transfer kredit, nilai transaksi yang dapat diproses melalui clearing dibatasi di bawah 100 juta rupiah, sedangkan untuk nilai transaksi 100 juta rupiah ke atas harus dilakukan melalui sistem BIRTGS. Adapun manfaat yang didapat melalui SKNBI yaitu mendapatkan pelayanan yang cepat, rasa aman dalam bertransaksi dan biaya relatif murah. Yang kedua, mendapat alternatif pelayanan jasa transfer dana yang kompetitif. Next, peserta clearing dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu peserta langsung dan peserta tidak langsung. Kemudian ada penyelenggara dan peserta clearing. SKNBI diselenggarakan oleh Penyelenggara Clearing Nasional atau PKN, yaitu unit kerja di kantor pusat Bank Indonesia yang berfungsi mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara nasional, dan penyelenggara clearing lokal atau PKL, yaitu unit kerja di Bank Indonesia dan bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu wilayah clearing tertentu. Kemudian ada peserta. Lalu, apa sih pengertian dari warkat atau nota clearing? Yaitu alat atau sarana yang digunakan dalam lalu lintas pembayaran giral, yaitu surat berharga atau surat dagang seperti cek, biliet giro, wesel bank untuk transfer atau wesel unjuk, nota kredit, dan surat-surat lainnya yang disetujui oleh penyelenggara Bank Indonesia. Ada juga syarat-syarat warkat yang dapat dikeliringkan, diantaranya bervaluta rupiah, bernilai nominal penuh, telah jatuh tempo pada saat dikeliringkan, dan telah dibubuhi cap clearing. Jenis-jenis warkat clearing, ada warkat debit keluar, yaitu warkat bank lain yang disetorkan oleh nasabah sendiri untuk keuntungan rekening nasabah yang bersangkutan. Yang kedua, ada warkat debit masuk, yaitu warkat yang diterima oleh suatu bank dari bank lain melalui Bank Indonesia atas warkat atau cek bank sendiri yang ditarik oleh nasabah sendiri dan atas beban nasabah yang bersangkutan. Yang ketiga, warkat kredit keluar, yaitu warkat dari nasabah sendiri untuk disetorkan kepada nasabah bank lain pada bank lain. Yang terakhir, ada warkat kredit masuk, yaitu warkat yang diterima oleh suatu bank untuk keuntungan rekening nasabah bank tersebut. Apa ini materi yang terakhir? Kamu benar.
Kira-kira warkat yang bukan clearing apa saja? Di antaranya, warkat-warkat yang belum memenuhi syarat-syarat warkat clearing, penyetor warkat kepada penyelenggara untuk keperluan penyelesaian saldo negatif atau saldo debit, penyetoran warkat kepada penyelenggara untuk pelaksanaan transfer dalam rangka pelimpahan likuidasi dari suatu peserta kepada kantor-kantor cabangnya yang lain. Terakhir, penyetoran-penyetoran lain yang ditetapkan Bank Indonesia berdasarkan kebutuhan. Nah, gimana teman-teman? Apa kalian paham tentang materi tersebut? Aku harap kalian paham ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Segitu saja dari aku. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua ya. Dan jangan lupa tetap semangat ya belajar di rumahnya. Jaga kesehatan. See you next time. Bye.